kehadiran ahli atau Pak Anang Iskandar ini dalam kasus Mas Faris ini adalah benar sebagai ahli dengan posisi netral, agar supaya teman-teman media mungkin tadi melihat tanggapan dari kita penuntut umum tidak ada pertanyaan sama sekali, begitu juga dengan majelis hakim tidak pertanyaan sama sekali, karena mungkin dipikir ini adalah mungkin subjektif karena diberikan oleh tim penasihat hukum, oleh terdakwa, tapi ini adalah objektif, kenetralan. Bahkan beliau datang kemarin itu laku kerelaan karena sebagai pengamat narkotik melihat sayang aja Mas Faris ini sebagai penjatuh harus dihukum oleh negara seperti ini. Undang-undang narkotika membagi dua 6 peran, 1 peran, ya kan? Kejahatan narkotika itu sebagai penyalahguna, 5 peran sebagai pengedar. Nah, ya kan? Yang membeli narkotika untuk dikonsumsi, artinya yang bersangkutan penyalahguna narkotika. Kalau biasa seperti menggunakan visum, namanya pecandu. Nah, pecandu ini wajib untuk rehabilitasi. Kalimatnya wajib. Kenapa wajib? Kalau Farid nanti terbukti salah melakukan tindak pidana narkotika, Farid dihukum atau diputus menjalani rehabilitasi. Tapi kalau terbukti Farid nanti tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika, maka Farid ditetapkan harus ditetapkan oleh hakim menjalani rehabilitasi. Artinya rehabilitasi wajib, baik salah maupun tidak salah. Oleh penyalahguna itu terbukti salah, tetapi kalau menggunakan paradigma hukum pidana, maka kalau terbukti salah penjara, itu masalahnya. Dan kalau tidak terbukti salah, dibebaskan. Itu hukum pidana. Sekali lagi, ya kan? Tadi sudah saya sampaikan sebagai saksi ahli bahwa pengadilan negeri itu berwenang hanya untuk perkara pidana dan perkara. Sedangkan perkara narkotika tidak ada kewenangan pengadilan negeri, karena undang-undang narkotika sumbernya adalah konvensi internasional yang mengatur masalah narkotika sebagai obat. Gitu ya, narkotika sebagai obat. Penanggulangannya secara kesehatan dan secara pidana. Nah, terhadap penyalahguna seperti Farid itu harus dilakukan pendekatan. Saya kasihan, umurnya 22, itu membuktikan dia tidak mikir makam, yang dipikir adalah bagaimana caranya secara rutin menunjukkan dia supaya dia tidak sakau. Narkotika itu obat. Kalau sakau dikasih narkotika dia akan normal. Nah ini, jadi pemahaman ini yang harus dimiliki oleh penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, dan penyidik, bahwa pendekatan penyelesaian masalah narkotika khususnya penyalahguna menggunakan pendekatan kesehatan, tidak menemukan, tidak diperlukan. Kalau dipidana negara itu rugi obor-obor, berapa biaya penyidikan, berapa biaya penuntutan, berapa biaya pengadilan, berapa biaya kasih makan tahanan, berapa biaya membangun infrastruktur penegakan hukum, termasuk infrastruktur lapas. Padahal kalau direhabilitasi biayanya murah, simpel, tidak macam-macam. Dan kejahatan yang mungkin kejahatan yang simpel, ya kan? Yang diperlukan dengan transnasional, bukan ekstraordinari yang sulit, tidak. Hanya perlu sistem yang dibangun negara ini harus pas, kebijakan hukumnya pas, rehabilitasinya pas.
baru bisa menyelesaikan masalah. Setelah mendatangkan keterangan ahli, nanti ada penuntutan. Cuman kan tadi sudah disampaikan oleh saksi ahli bahwasanya status pengguna dan pengedar beda. Kalau pengguna tidak perlu disidang, ya. Kalau pengedar disidang dipidanakan. Memang belum ada khusus pengadilan narkotika, tapi Pengadilan Negeri berwenang untuk pengedar. Tapi kalau untuk pengguna ini seharusnya langsung direhab. Makanya kepekaan dari penyidik, kepekaan dari majelis hakim untuk menentukan apakah seseorang itu benar atau bukan. Nah, ini kita sudah dapat fakta-fakta dari persidangan terdahulu bahwasanya seorang Faris RM memang adalah pengguna berat yang pernah direhab, tapi kemudian masih kecanduan, pikir tapi karena dia pengguna, pasal-pasal yang dilakukan adalah pasal mengenai pengedar, pasal 114 pengedar, pasal 111 pengedar, pasal 112 pengedar. Sementara ada adalah pengguna. Harapan kita penuntutan ini juga mengikuti pola-pola yang sudah ada dalam persidangan, tidak pasal sehingga tuntutannya artinya lepas atau tuntutannya adalah rehabilitasi. Tapi itu harapan kami sebagai pengacara. Tapi kami berharapannya kepada majelis hakim nanti jika kita mengajukan pledoi dan permohonan untuk mengajukan rehabilitasi, jadi kemudian mudah-mudahan harapannya diterima oleh majelis hakim berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ada. Nah, sidang selanjutnya adalah Jumat tanggal 21 Juli itu mengenai penuntutan dari jaksa penuntut.